Selamat pagi, selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Jemaat GKI Pengharapan, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui ibadah live streaming channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum ibadah, mari kita mengikuti warta jemaat hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sebagai berikut. Pertama, warta keuangan. Penerimaan per tanggal 2 Juli sampai dengan 8 Juli 2023 berjumlah Rp92.461.000. B. Pengeluaran per 2 Juli sampai dengan 8 Juli 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu perpuluhan 100% berjumlah Rp34.778.300. Setoran wajib jemaat 40%, Rp13.574.300. Kedua, setoran wajib ke klasis GKI Port Numbai sebesar 20% dengan jumlah Rp6.787.100. C. Belanja jemaat per tanggal 2 Juli sampai dengan 8 Juli 2023 berjumlah Rp246.088.800. Kedua, warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di Gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan Jayapura pada ibadah Minggu tanggal 2 Juli 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 6 berjumlah 307 orang. Ibadah jam 9 di gedung gereja berjumlah 715 orang. Melalui live streaming 325 orang. Dan ibadah jam 16.00 di gedung gereja berjumlah 338 orang. Ketiga, warta ibadah.
Ibadah Minggu tanggal 9 Juli 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 6 pagi ini dilayani oleh Bapak Pendeta Simon Tir STH, Majelis Piket Rayon Gajah Putih, pemain organ Bapak Penatua J. Tuangi, dan kantoria Ibu Penatua D. Kawaini. Ibadah jam 9 pagi ini dilayani oleh Ibu Pendeta Leviana M. Batkorn Bawa SSITL, Majelis Piket Rayon Klufkam, pemain organ Saudara Doni Siloyanan, kantoria Ibu Penatua Mary Schroer. Ibadah jam 16.00 dilayani oleh Bapak Pendeta Frans Fokames STH, Majelis Piket Rayon Diaspora, pemain organ Bapak Omega Tuange, kantoria Ibu M. Kumur. Ibadah di pos pelayanan Arius APO jam 9 pagi ini dilayani oleh Ibu Pendeta Penina Letlora STH, Majelis Piket Rayon APO, pemain organ Bapak Yance Mansi. Ibadah di Gedung Par PAM Gunung Sinai Rayon Gajah Putih jam 9 pagi ini dilayani oleh Bapak Pendeta Richard Apai. Ibadah di Gedung Par Irene Rayon Oikumene jam 9 pagi ini dilayani oleh Bapak Penatua Yakobus Rahael SC. Ibadah di Gedung Par Via Dolorosa Rayon Percetakan jam 9 dilayani oleh Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI. Ibadah persekutuan anggota muda PAM seklasis Sport Numbai akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 jam 13.00 bertempat di GKI Maranatha Ardipura 13. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 jam 17.00 yang dikunjungi keluarga Bapak Penatua Hari Anja, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan Jayapura. Ibadah Badan Pelayan Persekutuan Anggota Muda BP PAM seklasis Sport Mumbai akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 jam 13.00 bertempat di GKI Martin Luther Kamkei. Warta tambahan A. Berita duka. Selasa 4 Juli 2023 telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga almarhum Bapak Penatua Octavianus Renyaan yang telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 di pemakaman Kampung Netar Sentani. Majelis dan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus kiranya selalu memberi kekuatan, ketabahan, dan penghiburan bagi Ibu Renyaan, anak-anak, dan keluarga besar yang ditinggalkan. B. Persembahan pujian dan basar. Sesuai surat masuk pengurus Persekutuan Lanjut Usia Gereja Protestan Indonesia atau GPI Jemaat Elim Abepura, maka pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pada jam 9 pagi ini, anak-anak grup ensemble musik ukulele asuhan Persekutuan Lanjut Usia Jemaat Elim Abepura akan mengisi pujian. Selain itu, Persekutuan Lanjut Usia Gereja Protestan Indonesia Gereja Elim Abepura juga akan mengadakan basar penjualan makanan siap saji di lingkungan Gereja Pengharapan dan menjual tiket konser malam dana lansia GPI Papua Jemaat Elim Abepura bersama artis Seli Talahatu. Majelis mohon dukungan jemaat bagi basar dimaksud. Dan atas sumbangan jemaat kami menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. C. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Otto Geisler Papua. Universitas Otto Geisler Papua membuka pendaftaran mahasiswa bagi mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 pada 10 program studi strata 1 dan strata 2. Pendaftaran gelombang 1 pada 1 Maret sampai dengan 3 Juni 2023
dan pendaftaran gelombang kedua pada tanggal 5 Juni sampai dengan 5 Agustus 2023. Tempat pendaftaran Kompleks Rektorat Universitas Otto Geisler, Papua, Kota Raja Dalam. Sakramen Perjamuan Kudus tengah tahun 2023. Disampaikan kepada jemaat bahwa Sakramen Perjamuan Kudus tengah tahun 2023 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 jam 16.00 dan jam 19.00. Untuk itu pelayan dan majelis jemaat 9 rayon pelayanan akan melakukan kunjungan pastoral dan pendaftaran anggota SIDI yang siap untuk mengikuti pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Niat nikah. Niat nikah antara saudara Yakobus Warisyu SH, lahir di Genyem pada tanggal 12 Juli 1992, anak dari pasangan suami istri Bapak Yunus Warisyu dan Ibu Mariana Kwano. Alamat Kampung Genyem Besar, Kabupaten Jayapura. Dengan saudari Maslin Nani Mindei Ansanai SPD, lahir di Jayapura pada tanggal 15 Mei 1996, anak dari pasangan suami istri Bapak Hiskia Ansanai dan Ibu Rita Lamina Kendi. Alamat Asrama Kodam Baru, Rayon Klufkam. Pasangan tersebut dimaksud akan melangsungkan niat nikahnya pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 jam 9.30. Pengembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 jam 10, bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Rayon Klufkam. Kepada pasangan nikah tersebut jika hadir dalam ibadah ini disilahkan untuk berdiri. F. Niat nikah antara saudara Ephraim Alfadino Lubis Helan, lahir di Jayapura pada tanggal 6 Maret 1985, anak kelima dari pasangan suami istri Bapak Peter Doni Helan dan Ibu Astrid A. Andaria. Alamat Kota Raja Dalam, belakang kantor Diklat. Dengan saudari Erna Herlina Infandi, lahir di Manokwari pada tanggal 15 Juli 1988, anak ketiga dari pasangan suami istri almarhum Bapak Julius Yonatan Infandi dan almarhumah Ibu Eunike Helen Rumanasen. Alamat Gajah Putih, Rayon Gajah Putih. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 jam 10. Pengembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 jam 10, bertempat di ruang konsistori Jemaat GKI Pengharapan. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Rayon Gajah Putih. Kepada pasangan niat nikah tersebut jika hadir dalam ibadah ini disilakan untuk berdiri. G. Rekapitulasi pendaftaran. Kami ulangi, G. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari transfer kruis, kartu iuran pembangunan dan partisipasi jemaat per tanggal 8 Juli 2023 berjumlah 693.426.425 rupiah. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih kepada jemaat dan simpatisan atas semua pemberian dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati.
Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, maka dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD. Sekian. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita beribadah dengan sukacita, menyatakan kebaikan Tuhan bagi kita bersama, dengan mengingat bahwa kita adalah satu persekutuan tubuh Kristus yang sudah menyelamatkan. Jemaat dipersilakan berdiri dan bernyanyi bersama dari dalam kitab nyanyian rohani 106 bait pertama, kedua, dan ketiga. Bersuka
Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 84 ayat 1 dan ayat yang kedua. Alangkah elok rumahmu. Terbang. Gaung pipit itulah terbang ke rumah pandang senang. Begitu burung layang-layang bersarang dengan anaknya, dan aku bersejahtera di tempatku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikian dalam Mazmur 34 ayat 9. Untuk itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, kepadamu kami datang dan mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kami. Sebab semuanya tidak ada satu pun yang tersembunyi bagi Tuhan. Dosa lewat tutur kata kami, dosa dengan pikiran-pikiran kami yang jahat, bahkan dosa dalam mengikuti segala perbuatan-perbuatan kami. Dan semua itu telanjang di hadapan-Mu. Semua itu nyata-nyata kami lakukan di dalam rumah tangga kami, di tempat kerja kami, kepada saudara-saudara seiman di mana tempat kami tinggal. Bahkan dosa dalam mengikuti segala keinginan daging, kesenangan dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Baik, kami mengaku bahwa kami gagal untuk mencapai nilai-nilai kehidupan sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah. Apa yang kami lakukan sangat-sangat mendukakan hati Tuhan. Itulah sebabnya di pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kepala yang tertunduk. Tapati kami seraya menengadah kepada-Mu dan memohon, ampuni dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Dan layakanlah kami untuk menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Ya Bapa, ya Aba, terimalah kami. Mari kita aminkan dari nyanyian Kidung Jemaat 33 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Suara-Mu ku dengar. Sudah
kendati ku lemah, aku datanglah, Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah kita merendahkan diri dan telah mengaku segala dosa-dosa kita, untuk itu dengarlah berita anugerah sabda Tuhan Yesus Kristus pada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita aminkan dari ayat 3 dan 4 dari nyanyian kedua jemaat 33. Kau panggil diriku, Kau panggil diriku, supaya ku dalam iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu. aku datanglah. Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau buat meresap, Kau buat meresap karya-Mu dalamku, dosa-dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. aku datanglah. Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 37 sampai 40. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan atau hukum kasih ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang ditetapkan dari sinode untuk memasuki minggu yang kedua dari bulan yang ke-7, yaitu dari kitab Perjanjian Lama. Kita ada di triwulan yang ketiga, sehingga seluruh pemberitaan berbicara tentang pembaruan terhadap ciptaan Allah. Sebab itu di minggu ini dari kitab Keluaran pasal 14, Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 15 sampai dengan ayat 31. Keluaran 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31. Baik, kalau semua sudah menemukannya, sebelum kita baca, mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa.
Tuhan kami yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya akan baca untuk kita semua dan Bapak Ibu saudara-saudara yang bawa Alkitab bisa mengikutinya dalam kitab masing-masing dalam hati. Dengan perikop adalah menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Tetap sungguh aku akan menggerakkan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awang itu bergerak di depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekatinya yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malamannya itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukanlah tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda kereta berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Mari kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air itu berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta dan mereka orang-orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut itu ke tempat sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang yang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah lari menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir,
Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang boleh berkesempatan ikut ambil bagian dalam ibadah pertama di Jemaat Pengharapan di hari ini tanggal 9 Juli 2023. Mari kita lihat kembali kepada pembacaan kita dari Keluaran pasal 14, 15 sampai dengan 31. Tema sentral dari sinode adalah selalu ada jalan keluar. Artinya Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Saat seorang Kristen, seorang percaya dengan segala daya upaya dalam beban hidup pergumulan, rasa-rasanya sudah tidak ada jalan. Rasa-rasanya dalam kekecewaan dan putus asa. Kadang-kadang pada waktu yang tepat Tuhan datang dan buka jalan, memberikan jalan keluar. Hal itu hanya berlaku bagi mereka yang taat, setia, hidup di dalam firman itu. Firman itu yang biasa buka jalan ketika kita ada dalam pergumulan. Itulah tema yang diberikan. Kita ada di hari yang ke-190. Kita sudah memasuki triwulan yang ketiga. Triwulan yang pertama dan seluruh tema besar kita sudah lakukan. Triwulan yang kedua dan tema besar di mana harus ada pembaruan di antara umat ciptaan Allah. Pembaruan di antara sesama. Apakah 3 bulan itu April, Mei, Juni kita sudah lakukan tema itu? Tinggal bersama dalam satu rumah tangga harus damai, rukun. Tinggal bersama dalam satu lingkungan jemaat damai, rukun, tidak baku tengkar, tidak baku iri hati. Syukur kalau ada pembaruan. Kalau sampai hari ini juga masih ada tetap keluarga dengki, benci satu sama lain, berarti tema besar ini percuma. Kita ada di triwulan yang ketiga, Juli, Agustus, September. Tema itu berubah. Pembaruan Allah terhadap ciptaannya. Pembaruan terjadi manusia dengan bersahabat dengan lingkungan ciptaan Allah itu. Itu tema kita 3 bulan ini. Harus terjadi pembaruan. Mencintai seluruh alam semesta. Mencintai kali yang lewat ini, tidak buang sampah sembarang di kali. Itu tema besar. Tidak potong teban pohon di hutan sembarang. Karena apa? Kalau alam balik mengancam kita, bukan alam marah, bukan Tuhan marah. Ulah manusia itu sudah merusak alam ciptaan, alam balik menyerang manusia. Inilah kita ada di tema besar, sehingga lewat pembacaan ini kita akan mengerti apa maksud juga dari pembacaan ini lewat tema besar yang kita hendak lakukan, pembaruan Tuhan, pencipta atas alam ciptaan. Tema hari ini selalu ada jalan keluar, atau Tuhan buka jalan saat tiada jalan.
Kadang-kadang ketika seorang berada dalam masalah yang berat, mengalami jalan buntu, mereka tidak lagi berharap kepada Tuhan, tapi mereka cenderung untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri dan mulai mencari pertolongan yang lain. Sudah tidak percaya Tuhan lagi, apalagi jalan itu tertutup. Seseorang yang sakit yang cukup lama, pergi periksa ke dokter, dokter bilang, Bapak punya hasil darah itu bagus semuamu, tidak ada yang ini. Tapi kenapa sakit terus ini? Pikiran sudah lain-lain. Ini berarti ini buatan orang ini. Di Tanah Hitam itu ada yang biasa lihat-lihat, jadi tolong lari ke sana dulu ya. Di Pulau Kosong itu adalah 2 itu bisa dia sembuhkan. Kadang-kadang kita begitu. Dalam situasi yang terjepit, sudah tidak ada lagi percaya Tuhan lagi. Mulai cari kekuatan-kekuatan lain keluar. Tidak sedikit orang Kristen yang akhirnya menyerah dan putus asa. Beban yang berat, pergumulan yang berat, masalah yang berat. Dan tidak ada pertolongan dari Tuhan, berdoa-doa terus stop saja sudah dengan iman. Untuk apa mau percaya? Bapak saudara, hal itu terjadi bagi bangsa Israel dalam pembacaan tadi ini. Ya. Terjadi bagi bangsa Israel. Kalau kita lihat dalam pembacaan Keluaran pasal 14 ayat 1 dan 2. Setelah mereka berangkat dari Ramses menuju ke Sukot dan terakhir mereka di Pi-hahiroth, dekat dengan Laut Teberau. Mereka berskema di situ dan mereka memandang ke belakang, lihat pasukan Firaun yang sudah berlari menuju kepada mereka. Ya, namanya manusia bangsa sudah ada dalam ketakutan, terjebak. Mereka mau lari ke mana? Lari ke sebelah kiri arah laut di tepi pantai Laut Tengah. Itu danau-danau banyak, danau-danau rawa-rawa yang ganas. Danau-danau yang airnya pahit. Mereka mau lari ke sebelah kanan. Itu padang gurun yang ganas yang berbatasan dengan Arab Saudi. Mereka mau lari ke depan Laut Teberau yang besar. Laut Teberau ini luasnya itu 305 km. Mungkin dari sini ke Sarmi mungkin sekitar itu. Pandangan kita ke Oltekan, ke Skou, perbatasan tidak ada apa-apa, itu Laut Teberau. Jauh, 305 km. Panjangnya itu sekitar 1.900 km, itu Laut Teberau. Kedalamannya adalah 2.500 meter. Ya. Cukup dalam. Mereka mau kemana? Mau berenang? Tidak bisa. Situasi yang sulit bangsa Israel terjepit di sini. Dalam menghadapi kondisi seperti itulah bangsa Israel menjadi takut. Mereka ingat masa lalu. Mereka ingat di Mesir. Maka segala kegelisahan hatinya mereka ungkapkan, menyumpai Musa, menyumpai Allah di ayat 11 dengan 12. Kalau kita baca dari pembacaan ini, untuk apa kau bawa tong ke sini? Tong sudah lebih senang tinggal di Mesir. Kalau kau mati-mati di sana sudah. Apa yang kau bawa tong ke sini? Nanti mati di padang gurun sini, nanti daging dimakan oleh burung gagak. Ya, namanya orang dalam kondisi begitu, segala kata-kata cacian maki mengutuki Musa, termasuk juga mengutuki Allah. Tapi kita lihat dalam ayat 13, Musa seorang yang melankolis, orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut. Tenang, bersabarlah. Tuhan pasti akan menolong kita. Kamu diam saja, nanti Tuhan yang akan berperang. Tiang awan dan tiang api ada di depan mereka. Tanda penyertaan Tuhan.
tapi ketika situasi Laut Teberau membuat mereka sudah tidak ada lagi percaya Tuhan. Yang saya bilang dalam cerita yang tadi ilustrasi, seseorang yang sudah putus asa, jalan buntu dan tidak ada jalan keluar, sudah tidak mempercayai Tuhan lagi. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan salah dalam rencananya untuk melepaskan bangsa Israel dari tangan bangsa Mesir? Tidak sama sekali. Allah memakai Firaun untuk mengerahkan hatinya supaya Allah sudah merencanakan bahwa mereka harus mengakui kuasa Allah dengan Dia akan hancurkan mereka di Laut Teberau itu. Allah yang mengeluarkan mereka dari perbudakan dari Mesir tidak akan sia-sia meninggalkan umatnya. Itulah Allah kita. Tema hari ini adalah selalu ada jalan keluar, atau Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Atas ketakutan bangsa Israel, jawaban dari Tuhan itu datang di ayat 15, 16 sampai 18. Karena Musa dalam situasi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bangsa yang mendesak harus dia buat apa supaya mereka bisa ada jalan keluar Musa, karena belum ada perintah dari Tuhan. Dia harus menunggu. Ayat 15, 16, 18 baru Tuhan bicara sama Musa. Di tanganmu kan ada tongkat. Belalah laut dan kamu jalan terus. Kenapa kau berdiri hanya berseru-berseru saja kepada semua? Kita lihat pertolongan Tuhan datang begitu tepat. Di tengah-tengah bangsa yang ketakutan, tentara yang sudah semakin dekat, Tuhan menunjukkan kuasanya. Bahwa Tuhan itu ada. Tiang awan dan tiang api tidak akan sia-sia. Tuhan pakai Musa sebagai alatnya untuk membawa bangsa Israel. Bapak Saudara, yang menjadi pusat kekhawatiran bangsa Israel itu di sini, Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Saat Israel terjebak bahwa mereka tidak mungkin lolos, pasti mereka mati semua. Tapi Tuhan buka jalan. Itulah Allah Israel. Di sinilah Israel lupa bahwa Allah yang membebaskan mereka adalah Allah pencipta langit dan bumi, dapat melakukan segala hal untuk menolong umatnya. Entah pakai tangannya sendiri atau entah pakai alam cipta yang dia jadikan untuk menolong. Dan itu yang terjadi dalam pembacaan ini. Tuhan pakai alam ciptaan. Mujizat terjadi di ayat 19 sampai 20. Ketika tentara semakin dekat. Tiang awan dan tiang api yang menuntun di depan, Allah malaikat pindahkan tiang awan itu ke belakang antara Israel dengan orang-orang Mesir. Dia bikin kegelapan malam. Tentara yang tadi lari itu kacau balau karena gelap buta sekali. Mereka tidak bisa saling mengenal satu sama lain, tidak bisa saling bercakap-cakap satu sama lain karena mereka akan sasar di tengah malam itu, sepanjang malam, semalam-malaman. Di depan sana Allah taruh tiang api untuk supaya bangsa Israel tetap jalan di kegelapan malam itu. Tiang api menuntun mereka dan mereka tetap berjalan. Mujizat. Mujizat datang tepat pada waktunya. Mengapa Allah harus melakukan itu? Karena dia berjanji. Dia akan berperang dan orang Israel akan berjalan saja. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Allah memang sengaja membuat Firaun untuk hati keras untuk tetap mengejar terus. Makanya pada siang hari sepanjang malam ketika fajar menyingsing, terlihatlah kereta itu sudah masuk di dalam air yang sudah dibelah itu, sudah dekat. Tapi atas kuasa Tuhan itu membuat kereta jalan itu miring-miring dan ada yang jatuh terbalik dan ada yang berat sekali untuk mau maju ke depan, sulit sekali. Makanya ada beberapa kata orang-orang pasukan Mesir, lebih baik balik pulang sudah. Ini rupanya Allah yang berperang melawan kita ini. Allah yang ada di sisi orang Israel.
Di saat itulah di ayat 21 sampai 22 ketika bangsa Israel sudah datang sampai di tepi Laut Hebrau, Musa menepuk-nepuk air itu dengan tangannya, lalu secara otomatis langsung terbelah. Air yang dalamnya 2.500 meter itu tiba-tiba naik sebagai tembok yang tinggi, berdiri tanpa beban atau ganjalan. Dia berdiri lurus ke tembok. Dalam gambar karikatur itu orang Israel jalan tapi masih bisa lihat ikan-ikan yang berenang. Tapi air itu tidak bisa jatuh, dia hanya berdiri lurus saja, sementara jadi jalan raya untuk bangsa Israel bisa jalan. Jadi jalan raya bukan seperti jalan mobil. Ini jalan raya yang berapa kilo supaya semua orang Israel bebas jalan, tidak untuk baku dorong-dorong, tapi mereka bebas jalan. Ya cukup besar. Mujizat yang hebat yang Tuhan buat. Ya. Terjadinya air yang jadi benteng adalah menggambarkan supaya sepanjang umur orang Israel percaya bahwa itu adalah kuasa Tuhan yang menjadikan. Orang Israel percaya bukan Musa yang membela laut, tapi atas perintah Allah. Kuasa Tuhan yang bekerja. Untuk mengeringkan saja Allah pakai angin timur. Angin timur di daerah timur tengah, daerah Israel sana, Mesir itu angin yang paling kencang sekali. Angin yang kalau menusuk kita itu rasanya seperti sakit, itu angin timur. Angin timur membersihkan tempat itu sehingga biar air sedikit pun tidak ada, itu menjadi tanah kering yang dimana bangsa Israel bisa melewatinya. Perbuatan dahsyat yang dilakukan oleh Allah. Ya. Air yang berdiri di kiri kanan seperti tembok. Di ayat 28 kita lihat, setelah bangsa Israel semua sudah selamat di seberang, tentara Mesir sudah ada di tengah-tengah. Tuhan perintahkan seluruh air itu berbalik. Ya. Bayangkan dalam 1.900 lebih meter itu, berarti dalam sekali. Itu yang membuat waktu air kembali itu tentara Mesir itu seperti dilempar ke sebuah lubang yang dalam itu, karena air dia masuk mereka ke lubang yang paling dalam. Karena paling dalamnya sekitar 1.900 km atau 2.500 meter. Ya. Mereka semua terbawa dengan keretanya apa semua ke dalam air. Setelah air rata baru mayat-mayat itu terangkat semua. Makanya sampai hari ini orang katakan laut itu adalah Laut Merah karena menggambarkan banyak tentara Mesir yang mati, busuk di atas Laut Hebrau itu. Kita lihat di ayat 31 bagaimana membuat bangsa itu takut sekali. Bangsa Israel takut karena mereka tidak sanggup melihat perbuatan dahsyat Allah itu, karena semua orang menutup mata. Di situ mereka percaya tentang Allah yang menuntun memimpin mereka. Dan mereka juga percaya Musa sebagai orang yang ditunjuk, dipilih Allah. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang menjadi nasihat firman ini untuk kita melakukan? Dengan tema besar di triwulan yang ketiga adalah pembaruan Tuhan pencipta alam atas pencipta alam semesta. Apa yang harus kita buat terhadap semua yang dijadikan oleh Tuhan itu? Ada sebuah hubungan kerjasama antar manusia sesuai dengan kejadian minggu lalu yang kita baca, ketika Allah memberikan perintah kepada manusia, berkembang biaklah dan penuhilah bumi dan berkuasalah atas segala ikan di laut, burung di udara, binatang di darat, pohon-pohon. Tugas kita adalah mengelola dan merawat. Itulah sebabnya tema besar mengajak kita, ada 4 hal yang menjadi perenungan kita untuk menjalani minggu yang kedua ini. Bahwa Tuhan selalu buka jalan ketika tidak ada jalan bagi kita. Ketika manusia mengalami jalan buntu, percayalah
pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Hal yang pertama adalah Allah tidak pernah tinggal diam ketika umatnya bergumul dalam masalah. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bilang kita tidak ada masalah? Setiap keluarga, rumah tangga, setiap pribadi pasti punya beban hidup, pasti punya masalah. Tapi lewat peristiwa Teberau, pertolongan Tuhan yang luar biasa, firman mengajarkan kita bahwa kita ketika ada dalam masalah, kita tidak usah kecewa dan putus asa. Tuhan pasti datang tepat pada waktunya dengan segala pertolongannya. Tuhan akan melepaskan umatnya dari berbagai pencobaan, bahkan mungkin situasi yang bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Bagi Allah, jangan pernah kita kehilangan iman kepada Tuhan, Bapak Saudara. Kekristenan orang Kristen adalah kekristenan Immanuel. Kekristenan yang harus percaya bahwa Allah menyertai kita. Setiap sisi kehidupan kita, Dia selalu menyertai kita. Kadang-kadang kita putus asa, kecewa, lari di pertolongan lain, itu yang kita salah di situ. Tapi kita tetap dalam pengharapan yang sungguh pada Tuhan dan kita menantikan pertolongan itu. Pertolongan itu tepat datang pada waktunya. Saya kutip apa yang ditulis oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13b. Bapak Allah itu setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ya kamu dapat menanggungnya. Itu. Kadang-kadang orang putus asa dan kecewa lari keluar. Di situ yang kita kurang mempercayai Allah. Kita kadang-kadang seperti bangsa Israel. Tiang awan dan tiang api ada di depan, tanda penyertaan Tuhan. Allah ada sama-sama, tapi mereka tetap sungguh terus. Dan itu cara hidup orang Kristen juga kadang-kadang berarti begitu. Itulah sebabnya di bagian kedua mengingatkan kita bahwa mujizat Laut Teberau tampak merupakan jawaban pertanyaan Firaun kepada dalam Keluaran pasal 5 ayat 2. Musa dan Harun menghadap untuk minta supaya bangsa itu bisa keluar. Dia bilang kata-katanya, siapa Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Saya tidak kenal Tuhan itu. Kata-kata itu yang membuat Allah menunjukkan buktinya bahwa Dia berkuasa. Firaun dengan seluruh tentara habis dimakan oleh dahsyatnya Laut Teberau. Sebab itu dalam peristiwa Teberau, Tuhan Allah Israel menunjukkan kuasanya sehingga baik orang Israel sendiri, mereka mengakuinya di ayat 31. Mereka sangat takut kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudara, Allah tidak tinggal diam ketika saudara dan saya bergumul dalam masalah. Dilepaskannya kita dari segala krisis cobaan yang seberat apapun. Bapak itu mari di dalam segala pergumulan berserulah kepada Tuhan. Pertolongan itu pasti datang tepat pada waktunya. Hal yang ketiga, banyak orang Kristen mengidentikan kepemimpinan Tuhan dengan situasi aman. Kalau saya rajin gereja, saya setia kepada Tuhan, itu berarti perjalanan saya itu mulus. Saya pasti merasakan bahagia. Tidak. Di tengah-tengah kesetiaan kepada Tuhan itu, cobaan, pukulan pasti akan datang bertubi-tubi mencobai kita. Justru di tengah-tengah situasi itulah iman kita semakin kokoh untuk mempercayai Allah. Ini membuat banyak orang meninggalkan persekutuan. Saya rajin tapi saya berdoa, Tuhan tidak pernah jawab saya punya masalah. Lebih baik tinggal saja gereja. Saya hidup bebas di luar saja. Apain percaya Tuhan? Hal ini kadang-kadang membuat kita kurang mempercayai Tuhan. Mari Bapak Saudara, karena itu jangan mudah bersungut tentang sebuah keadaan. Tetaplah percaya bahwa keadaan-keadaan yang paling buruk sekalipun
Tuhan sanggup mengubahnya. Dia mengubah bangsa Israel ketika berhadapan dengan laut Tebrau. Mau lari kemana? Paling hanya mati di situ saja. Tapi pada saat tepat waktunya, pertolongan Tuhan datang. Kau lihat apa? Ada tongkat, kau belah laut itu dengan itu. Musa melakukan. Itulah kuasa Tuhan. Itulah cara Tuhan lakukan ketika kita tetap setia, percaya kepada Tuhan. Bagian yang paling terakhir, Tuhan memakai alam, menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Padahal menurut pakar meteorologi, angin timur yang berhembus di padang gurun itu begitu sangat dahsyat, bisa menimbulkan tsunami. Itulah sebabnya tema besar di bulan ini. Kenapa kita mencintai lingkungan, mencintai alam semesta, merawat tempat kita. Kalau pohon yang tumbang, kita tanam pohon-pohon yang baru, tidak buang sembarangan. Ketika masalah datang, banjir datang, tanah longsor datang, kadang-kadang alam yang kita pelihara, dia itu melindungi kita. Ini yang kadang-kadang kita sadari. Lewat firman ini, mari Jemaat Pengharapan tinggal itu di lereng-lereng gunung bukit. Ada kali besar, kali Apeo, kali Klopkan. Kita mencintai lingkungan. Bahwa lingkungan tidak balik menyerang kita. Allah menggunakan air laut, Allah menggunakan angin hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel untuk bisa menyeberang dari sebelah ke sebelah. Begitu juga Allah juga akan menolong kita ketika kita merawat lingkungan. Mungkin waktu kita sakit, penyakit yang tidak bisa, Tuhan bisa datang dengan kuasanya. Kau ambil daun itu, kau minum, kau akan sembuh. Begitu ketika kita merawat lingkungan dengan baik. Untuk menjadikan tempat sebagai taman Eden yang hilang itu, maka lingkungan itu menyayangi kita. Kita ada cobaan, kita ada dalam masalah, alam dia jaga kita. Alam tidak akan membinasakan kita. Itu janji firman hari ini. Terus sebabnya mari kita lakukan firman ini atas perintah Tuhan, berkuasa atas semua yang diciptakannya. Rawatlah dan penuhilah bumi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pujian dari Bapak Kekasih, Bapak Penatua John Tuange disilakan untuk mengaminkan khotbah ini. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku. Kadang-kadang Allah pakai alam ciptaannya untuk menjaga umat manusia yang diciptakannya. Itulah bagian lagu Tuhan memberkati. Jemaat, kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi dari Mazmur 105. Sebab itu apa yang dikatakan nasihat Rasul Paulus, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita menyanyi dari kitab Mazmur, nyanyian Mazmur 105 ayat 1, 2 dan seterusnya. Ucap syukur dan puji Hua. Ucap syukur firman Allah. Engkau setia firman Tuhan, diingatkannya perjanjian sampai selama-lamanya. Engkau setia
firman-Nya. Kepada Dalam firman-Nya kepada Isa pun sumpahnya, dan Yakub pula pandangan sebagai sari yang benar turun sekalian mempunyai tanda-tanda. Mereka pun sedikit saja. Mereka pun sedikit saja di tengah-tengah raja-raja, tetapi oleh Tuhannya dia menjahit tulang, dan boleh kamu menyentuh nasiku serta rajaku. Didatangkannya kelaparan, didatangkannya kelaparan, sehingga habis perut dalam, tetapi telah dipilihnya orang yang disuruhnya, dan Yusuf diperjuangkan ke negeri perambang. meskipun lama di penjara. Meskipun lama di penjara, Hambanya pun tak pelihara, Firaun melepaskannya, dan ia pun diangkatnya supaya menguasai istana dengan negeri. berpindah juga Yakub tua. Berpindah dan Anak-anaknya semua ke tanah Mesir, itulah bertambahnya orang yang kaum Israel ditakuti, disiksa pun dan dibenci. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 4 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 13 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar InFocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah segala sumber berkat kasih karunia, kami datang menghadap kekudusan dengan membawa seluruh persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu, baik lewat tangguh kolekta yang dijalankan, persembahan yang diantar langsung oleh jemaat ke peti-peti yang ada di depan altar, di tengah gedung gereja, bahkan di balkon di atas, peti pembangunan, peti diakonia,
bahkan peti program. Tuhan, Engkau memberkati dan menguduskannya supaya semua dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Selain persembahan-persembahan tersebut, ada pribadi dan keluarga yang membawa pengucapan syukur dan persepuluhan. Dan nama-nama mereka telah dipancarkan lewat layar multimedia InFokus. Baik ada keluarga yang mengucap syukur atau berulang tahun 1 orang, 3 orang yang merasakan anugerah berkat Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka, dan 13 keluarga dan pribadi membawa 1/10 yang merupakan hak milik Tuhan ke rumah perbendaharaan. Tuhan memberkati semua persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu. Engkau buka segala tingkap-tingkap langit dan datangkanlah segala berkat supaya kami boleh hidup dalam kelimpahan Tuhan hari lepas hari. Dan biarlah persembahan yang kami berikan di saat ini dipakai untuk menopang semua pekerjaan Tuhan di jemaat-Mu Gereja Pengharapan Jayapura, bahkan di Klasis Pornumbai, di Sinenda GKI, di mana saja uang gereja dipakai untuk pekerjaan Tuhan di atas tanah ini. Akhirnya mari Tuhan terima hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup yang berbau harum di mezbah yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah atas semua persembahan ini. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita ikrarkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Dalam persetujuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nicea Konstantinopel. 3. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperenakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya pada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya pada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Kita aminkan dari nyanyian Rohani 77 ayat 4. Pujian, syukur dan hormat.
Mari kita tunduk kepala dan kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami di hari ini. Dalam memasuki atau menjalani minggu kedua dari bulan yang ke-7, bulan Juli. Dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Kami belajar untuk menguatkan iman kami untuk percaya kepada Tuhan. Yaitu kita belajar dari peristiwa Laut Teberau. Peristiwa yang membuat orang Israel mengalami jalan buntu. Tidak ada jalan keluar. Di sisi kiri kanan semua tertutup. Di depan terbentang Laut Teberau. Semua impian mereka, keputusasaan, kekecewaan, bahwa mereka merasa bahwa mereka akan habis semua di tempat itu. Sedangkan di depan mereka tiang awan dan tiang api sedang berdiri, tanda penyertaan Tuhan. Bangsa Israel tidak percaya. Setelah mereka melihat perbuatan dahsyat Allah, lalu mereka percaya. Itu sebabnya lewat peristiwa ini Tuhan membuat kami tidak seperti bangsa Israel. Kami harus mempercayai Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang menjadikan manusia bernilai berharga menjadi biji matanya. Tidak mungkin dalam kehidupan seorang manusia Allah meninggalkan buatan ciptaan tangannya sendiri. Pasti Allah akan menolong. Tapi bagaimana manusia itu harus hidup di hadapan Allah kudus dan layak. Supaya pertolongan Allah itu datang tepat pada waktunya. Bapa di surga, kami tahu kami sebagai manusia, kami debu, kami tanah liat. Siapapun manusia dalam hidup di dunia pasti mengalami banyak pergumulan, banyak beban hidup, banyak persoalan-persoalan yang kadang-kadang silih berganti. Lewat semua yang mungkin saja akan mengalami hidup kami, firman hari memberikan kami kekuatan untuk terus percaya kepada Allah, untuk terus berseru-seru kepada Allah, dan terus juga merawat segala alam ciptaan dijadikan dengan Allah. Kadang-kadang Allah dalam kuasanya menggunakan seluruh alam ciptaannya untuk memberikan jalan keluar kepada manusia. Manusia percaya bahwa segala sesuatu dilakukan oleh Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itulah sebabnya teguhkanlah firman ini bagi jemaat-Mu, bahwa mereka bawa pulang, mereka dapat melakukannya. Mereka yang tinggal di lereng, di bukit, di gunung, mereka yang tinggal di tepi pantai, mereka yang tinggal di pinggir-pinggir kali, untuk belajar mencintai alam sekitar, supaya kami juga dilindungi oleh alam lewat kuasa Allah yang dahsyat itu. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Injili di tanah Papua, dari arah sinode, klasis, sampai dengan seluruh jemaat-jemaat. Tuhan Engkau memberkati para pimpinan gereja dari tingkat sinode sampai dengan tingkat jemaat, ketua jemaat, para pendeta, para penatua dan syemasi. Tuhan Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara secara khusus pemerintah provinsi Papua. Engkau memberkati seluruh pejabat gubernur dengan seluruh SKPD sampai dengan bupati, wali kota yang ada di tanah Papua. Engkau memberkatinya dengan semua pemimpin-pemimpin dari tinggi sampai dengan yang terkecil. Begitu juga kami yang ada di pemerintahan Kota Jayapura, kami berdoa untuk pejabat wali kota dengan seluruh SKPD dari tingkat atas wali kota sampai dengan yang terkecil RT RW. Tuhan Engkau memberkati seluruh pejabat-pejabat dalam tanggung jawab pelayanan bagi bangsa, bagi daerah kami, tanah Papua dan Kota Jayapura. Tuhan Engkau memberkatinya. Kami di Jemaat Pengharapan juga ada pergumulan-pergumulan dalam jemaat. Kami taruh seluruh pergumulan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati badan pelayan unsur dan alat kelengkapan guru-guru sekolah minggu, para pengasuh. Tuhan Engkau memberkati bahkan kedua sekolah yang menjadi tanggung jawab pembinaan dan pengharapan, SD Senat Sabah dan PAUD Pengharapan. Tuhan Engkau memberkati sekolah kami
supaya anak-anak di mana anak-anak kami yang belajar mereka jadi berkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan yang sedang bergumul dengan pembangunan gedung serbaguna yang belum bekerja apa-apa. Kami taruh semuanya ke dalam turut campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk panitia sidang yang dipercayakan pada Jemaat Rayon Gajah Putih yang menjadi tuan dan nyonya, dan saat ini mereka ada dalam pergumulan usaha dana. Tuhan buka jalan bagi panitia supaya mereka dapat mencapai hasil yang maksimal sehingga sidang ini boleh berlangsung di tahun ini, di bulan Desember atau di tahun depan bulan Januari dengan baik karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat yang ada di GKI Pengharapan Jayapura, yang ada di 9 rayon, terutama mereka yang terbaring sakit, mereka yang ada dalam pergumulan, mereka yang ada dalam beban-beban hidup yang cukup rumit. Tuhan hadir dan buka jalan sebagaimana yang Kau buka jalan bagi bangsa Israel yang begitu terhenti, putus asa di depan laut Teberau, tapi Engkau menolong. Pertolongan yang sama menolong warga jemaat yang ada dalam kesulitan, ada dalam pergumulan dan beban hidup yang berat, yang ada dalam kesakitan. Tuhan datang dan jamah mereka dari sakit penyakit apapun yang mereka alami, dan mereka boleh mengalami penyembuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kau memberkati gerejamu, gereja GKI Pengharapan Jayapura, dan seluruh warga jemaat yang tersebar di 9 rayon, setiap rumah tangga dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Engkau memberkati mereka yang bekerja sebagai pegawai ASN, BUMN, mereka yang bekerja di swasta, mereka yang bekerja di karyawan toko, buruh bangunan sampai dengan tukang ojek. Tuhan Engkau memberkati supaya semua kami bekerja dengan pekerjaan yang halal untuk mendapatkan berkat yang diberkati oleh Tuhan, supaya semua itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami hendak menjalani minggu kerja yang baru. Hamba taruh seluruh kehidupan jemaat, seluruh tugas dan pekerjaan, seluruh pelayanan, taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk gereja Pengharapan, Pak, pelaksana harian majelis jemaat, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris bendahara, dengan seluruh staf pendukung, tata usaha, staf keuangan, semua pegawai gereja. Tuhan Engkau memberkati hamba-hambamu dalam tanggung jawab di gereja ini. Mereka juga terus bekerja untuk memuliakan Tuhan lewat panggilan yang telah dipercayakan oleh Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan memberkati semua Bapak Ibu Penatua dan Semas yang tersebar di 9 rayon dalam seluruh tanggung jawab pelayanan. Kiranya Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk salah satu pegawai gereja, Bapak kekasih Michael Korwa, yang saat ini sedang dirujuk dari Rumah Sakit Bayangkara ke RSUD Dok 2 dan akan menjalani operasi tubuh akibat kecelakaan beberapa hari yang lalu. Dan operasi akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023. Tuhan Engkau memberkati semua tim dokter yang sudah terbentuk, semua alat-alat yang akan dipakai. Tuhan Yesus jamah dan berkati. Engkau hadir dalam operasi itu. Engkau selamatkanlah Bapak kekasih Bapak Michael Korwa. Apapun sakitnya, kami percaya kuasa dan pertolongan Tuhan yang dahsyat, seperti Engkau membela laut Teberau. Kuasa itu hadir lewat operasi yang dilaksanakan oleh tim dokter. Bapak kekasih pegawai gereja ini dapat disembuhkan, dapat ditolong oleh Tuhan, dan dia boleh pulang kembali ke rumah, ke tengah-tengah keluarga, dan dia juga boleh mengucap syukur, dan dia juga boleh menjalankan tugas panggilan pelayanan di gereja ini. Kami taruh semua rencana ini ke dalam tangan kasih Yesus Kristus, Tuhan dan penolong semata-mata. Terima kasih Bapak jemaat yang hadir ibadah pagi pertama, dari orang tua sampai anak-anak, diberkati oleh Tuhan dari surga. Mereka pulang dengan sukacita, mereka pulang dengan damai dan sejahtera. Semua petugas pelayan ibadah pagi ini, majelis jemaat, koordinator dan seluruh Bapak Ibu Penatua dan Semas Rayon Gajah Putih, dalam seluruh tugas pelayan diberkati oleh Tuhan dari surga dengan segala berkat-berkat-Mu. Sesi keluarga diberkati oleh Tuhan. Tantoria, Ibu kekasih, Ibu Deka Waine, Tuhan berkati talenta dia pakai untuk terus memuliakan Tuhan.
Hamba-Mu Bapak Penatua John Tuange memain organ, Tuhan berkati lewat talentanya mengiringi lagu dalam ibadah pagi ini. Tim multimedia yang boleh memancarkan, membantu seluruh pelayanan sehingga ibadah yang boleh dari awal sampai selesai. Semua pelayan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan pengatur sound system, Tuhan yang kami memberkati seluruh persembahan ini hanya untuk hormat, kemuliaan, kepujian bagi nama Tuhan. Inilah doa syafaat kami, inilah doa dan syukur kami, inilah terima kasih kami yang kami bawa naikkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Kita akan mengakhiri menyanyi dari nyanyi rohani 131. Nyanyi rohani 131 ayat 1 dan 2 dalam keadaan duduk. Dan pada ayat yang ketiga, samudra jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita mengakhiri seluruh ibadah kita di pagi hari ini. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurung dunia. Jemaat menyanyi sambil memberikan persembahan hasil menit. Pimpin aku Tuhan dalam gurung dunia, Engkau padang setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, jadi pemukananku. Dan di dalam kehidupkan anggaplah ketakutan. Bila aku dengan selamat masuk dalam keadaan, selamanya hormat menyanyikan. Jemaat yang Tuhan kasih, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persetujuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk untuk bersaat teduh. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari nyanyian rohani 189 bait pertama sambil kita bersalam-salaman.
berikan persaudaraan, berdirilah teduh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di Tuhan dan iman, berdamai bersejahtera dengan penasihat. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan kami yang bertugas, Pendeta Tir, Bapak Ibu Penatua Syamas Rayon Gajah Putih, Tantoria Ibu Deka Waine, pemain organ Bapak Penatua John Tuange, tim multimedia, pengatur sound system, semua yang mengatur pegawai gereja mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati semua dan terimalah salam kami. Shalom.